Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menginstal Windows 7. Tapi sekarang ini kita akan belajar bohongan menginstal Windows 7. Maksudnya install itu bukan pada komputer secara langsung, tapi pada aplikasi VirtualBox. VirtualBox ini aplikasi yang digunakan untuk kita belajar menginstal sistem operasi. Oke, langsung saja. Pertama, kita buka VirtualBox-nya lah. VirtualBox-nya dulu maksudnya ya. Itu keluar-keluar itu menunggu ya, loading itu lumayan lama. Nah, di sini ini adalah tampilan pertama aplikasi VirtualBox. Nah, ini ya. Untuk bisa belajar menginstal, kita harus klik baru. Nah, setelah klik baru, kita isikan username, maksudnya nama komputer kita. Nah, di sini contohnya Elung Kasep. Nah, Elung Kasep. Nah, kita karena kita akan menginstal Windows 7, pastikan Microsoft yang kita install tipenya itu Microsoft Windows, jangan Linux, jangan Solaris. Kalau kita menginstal Linux berarti kita Linux pilihnya. Karena kita menginstal Windows, kita pilih Microsoft Windows. Lalu di sini adalah penentuan kita akan menginstal Windows berapa. Di sini ada beberapa pilihan ya. Tuh ada XP, ada 2003. Nah, kita pilih yang Windows 7 32 bit. Nah, lalu klik lanjut. Nah, di sini adalah ukuran memori. Maksudnya inilah atur banyaknya memori RAM. Berarti ukuran memori RAM yang akan kita gunakan untuk menginstal. Nah, untuk Windows 7 itu minimal RAM-nya itu 512 MB. Ini sudah termasuk standar dari Windows 7. Setelah itu kita lanjut saja. Nah, di sini harddisknya kita pilih create a virtual harddisk disk now, lalu langsung buat. Nah, di sini adalah harddisk file tipe. Di sini langsung saja kita pilih yang HDD ya, maksudnya HDD parallel harddisk, supaya kita bisa mengatur, maksudnya itu membagi-bagi secara paralel. Oke, langsung aja klik. Setelah itu klik lanjut. Yang di sini adalah di sini lokasi dan ukuran berkas. Jadi harddisk berapa giga yang akan kita buat, maksudnya akan kita pakai untuk menginstal. Nah, yuk berarti ini ada harddisk komputer yang akan kita buat untuk menginstal. Kita menggunakan harddisk berapa giga? 180 aja ya. Kita gunakan harddisk 100 saja, 100 giga. Nah, 100 giga kita langsung klik buat. Nah, setelah di sini, ini kan setelah ini kita atur komputernya. Kita atur. Nah, pertama ke pengaturan tadi, lalu ke sistem. Kita atur sistemnya. Nah, karena kita menginstal menggunakan optical disk atau DVD drive, lalu nah kan floppy ini tidak digunakan ya, kita buang aja floppy ini dibuang, lalu kita kita naikkan ini optical dan harddisknya. Setelah itu, setelah kita mengatur sistem, lalu kita ke penyimpanan. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita itu menginstal menggunakan optical disk atau DVD drive. Nah, di sini kan masih kosong, tidak ada tulisan, tidak ada berkas image yang dipilih. Jadi kita langsung saja klik untuk mengisinya. Nah, di sini kita lihat ada DVD yang kecil ini. Kita klik saja, lalu kita cari Windows 7-nya di choose virtual optical display atau langsung saja bisa di sini. Tapi kita cari dulu saja di mana itu yang namanya Windows. Nah, di sini ada
local disk D. Nah, di local disk D ini kita menemukan Windows 7. Langsung saja kita open. Nah, setelah itu ini kan sudah ada ya Win7 ISO, sistem sudah diatur, lalu kita pilih oke. Nah, setelah ini kita bingung ya mau ngapain. Oh, mau ngapain ini? Langsung saja kita mulai menginstal. Nah, kita tunggu itu keluar itu loading itu. Suwe tak. Nah, langsung saja kita full screen ya. Api jelas. Nah, ini adalah tahapan kita bertanya kepada pelanggan, sehat Pak? Kita tunggu, masih tunggu ini. Nah, di sini ada loading D. Nah, di sini adalah bahasa untuk menginstal. Kita bisa memilih bahasa untuk menginstal, tapi berhubung di sini adanya bahasa Inggris saja, berarti kita harus menggunakan bahasa Inggris. Lalu di sini adalah tab and currency format. Di waktu mana yang akan kita gunakan untuk komputer kita. Karena kita berada di negara Indonesia, berarti kita pilih Indonesia. Ketik saja Indonesia. Kalau berada di negara Jawa, berarti negara Jawa kita ketik. Nah, di sini adalah keyboard or input model board. Maksudnya ini adalah driver keyboardnya. Di sini biasanya US, berarti kita pilih US saja. Nah, setelah ini kita atur ini English, Indonesia, US, lalu next. Nah, di sini ada pilihan install now. Kita pilih install now. Install sekarang. Oke. Tunggu deh. Sehat Pak? Ngopi lain Pak? Aduh. Nah, di sini adalah persetujuan antara kita dengan Microsoft Windows-nya. Nah, ketika kita tidak setuju, misalnya I accept the license. Ketika kita tidak setuju, kita mau next gimana? Jadi kita harus setuju, apapun yang terjadi kita harus setuju kalau ingin menginstal. Lalu kita pilih next. Nah, di sini kita pilih karena kita install pertama pada komputer atau laptop. Jadi kita pilih saja yang custom. Nah, di bagian ini adalah pembagian partisi hard disk. Jadi kita akan membuat beberapa partisi hard disk yang akan kita buat. Nah, kita akan membuat 3 partisi saja. Yang satu buat sistem, yang satu buat data, dan yang satu buat multimedia. Oke. Caranya kita klik di sini drive option advanced. Nah, di sini kita pilih new. Lalu kita tentukan banyaknya giga yang akan kita buat partisi. Karena di sini 100 giga, kita bagi 3 jadi 30 gigaan. Oke. Karena 30 giga itu berarti sama dengan 30.000 MB. Kalian luar biasa. Oke, kita pilih OK, apply OK ya. Nah, tunggu deh. Nah, di sini sudah terbagi bahwa ini yang buat sistem. Nah, ini yang buat sistem reserved itu 100 MB dan partisi 1 itu ada 29 giga. Nah, lalu di sini kita bagi lagi itu kan 70, berarti kita di sini 30 lagi. Tadi berapa? 30.000 MB. Lalu kita apply ya, jangan lupa apply. Nah, setelah ini kan masih ada sisa ini 41 giga. Kalau di sini langsung saja kita apply. Oke. Ini sudah dibagi menjadi beberapa partisi ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita format saja. Oke, format.
Sehat Pak, ngopi. Nah, satu lagi kita format di sini. Kecuali yang sistem reserved itu jangan sekali-sekali di format. Nah, kita format lagi di sini. Nah, setelah itu jangan lupa klikkan ini di sini. Klik partisi 2 untuk sebagai sistem. Setelah itu pilih next. Nah, di sini adalah tahapan menunggu paling lama dan paling menyebalkan. Memang menunggu itu menyebalkan barudak. Wow. Tak 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 tak. Aduh, suwe ya. Nah, kita lihat masih 1%. Wow, 2%. Oke, aduh, menunggu lagi, menunggu lagi. Oke, kita hitung ya. 8. Tak, 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 tak. Aduh, suwe. 9. Ayo mendekati 100. Dan 100. Nah, setelah ini kita akan menunggu lagi. Ini adalah apa ya? Ini adalah proses paling lama dalam menginstal. Jadi kalau ada ingin menginstal, nah tuh, kita lihat langsung sontrang saja. Nah, di sini adalah menunggu lagi. Nah, satu langkah lagi. Completing installation. Oh, ini mau restart ya? Oke. Nah, di sini kita lihat. Hmm, wow, itu adalah tahapan-tahapan menunggu yang sangat melelahkan. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah tampilan pertama setelah kita menginstal. Ini seperti ini. Dan ini ditampilkan oleh tadi sistem reserve files yang 100 megabyte. Nah, kita tunggu lagi, tunggu lagi. Nah, ini ada tulisan ya. Setup is restarting. Setup is starting surface. Nah, itu bahasa apaan itu? Lebih baik bahasa Jawa, Pak. Oh, kita kembali lagi ke sini rupanya, Bung.
Ini oh, kita tunggu lagi. Itu apaan? Oke, setelah lama menunggu, ini akan ada tampilan seperti ini lagi, seperti ini lagi. Ini nih, apaan nih maksudnya nih? Wow, setelah menunggu beberapa lama, seperti ini lagi. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, bahwa ini adalah tampilan pertama saat kita menginstal. Saat kita selesai menginstal maksudnya. Nah, seperti ini. Masih menunggu ya. Saya akan sehat, Pak. Nah, itu ada kelap-kelip ya. Kita bisa melihat itu ada kelap-kelip, itu berarti bertanda bahwa kita berhasil. Kita tinggal tujuan. Tunggu dan tunggu. Nah, setelah ini jangan lupa ada langkah-langkah selanjutnya. Oh, nah, di sini kita akan menamai komputer kita itu seperti apa. Di situ kan ada contohnya tipe username, for example John. Itu contohnya John. Jadi kita akan namai ini adalah Elung. Nah, jadi nama komputer kita adalah Elung PC. Lalu kita pilih next. Nah, di sini adalah setup. Kalau kita ingin apa ya namanya? Mempassword, maksudnya menyandi komputer kita, kita isikan di sini. Tapi kita nggak usah dulu lah, nggak usah disandi dulu, ini kan baru komputer baru ya, kita nggak usah disandi, langsung aja next. Nah, ini untuk produk kayak untuk Windows 7, biarkan dia mencari produk kayaknya sendiri. Lalu next. Nah, di sini help protect your computer in operation Windows automatically. Nah, berhubung kita sedang belajar dan dalam belajar itu menggunakan Windows ya, Windows bajakan ya. Jadi untuk tidak ketahuan oleh Microsoft maksudnya perusahaan Windowsnya, kita pilih yang accumulator saja. Klik accumulator. Nah, lalu di sini adalah timer, zona waktu. Zona waktunya itu karena tadi kan kita di negara Indonesia ya, bukan di negara Jawa. Jadi pastikan itu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Setelah itu ini adalah tanggalnya. Sekarang tanggal berapa? 14 Mei ya. Oh, nah di sini adalah 14 Mei. Ini sudah betul ya jamnya setengah 9 itu. Nah, lalu next. Nah, di sini adalah select your computer's current location. Berarti di sini kita memilih networknya, mau home network, work network. Maksudnya di sini home network itu hanya satu rumah ya, dan lain-lain. Ini kita pilih yang public network aja. Di sini kita menunggu lagi. Oke, secara otomatis ada tampilan CMD, kita close saja. Close. Nah, ore. Keluar
keluar welcome, keluar 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 keluar. Ini kok rada suwe, Pak. Preparing your desktop. Oh, rada Inggris. Keluar. Oh ya, jadi menginstal itu gampang, anak-anak. Maksudnya teman-teman, menginstal itu gampang. Tinggal butuh kesabaran dan kesabaran. Tinggal menunggu, tinggal klik next gitu. Udah kita dapat. Thanks Wewa. Nah, di sini adalah kita sudah selesai menginstal. Oke. Ini kita sudah selesai menginstal. Setelah ini kita apa? Kita cek bagaimana apakah Windows kita sudah aktif. Nah, kita cek di sini nih, di kontrol panel. Nah, di sini kita cek, ini rada lama ya. Bukan di sini. Langsung saja di sini kita cek. Kita klik Windows Nah, di sini kan masih ada ya. Nah, ini yang buat sistem balokalis nih. Ini tadi kita mau bagi harddisk ini untuk ini semua. Nah, di sini langsung saja. Nah, di sini kita lihat apakah sudah aktif. Itu apaan tuh muncul lagi? Oh, ternyata Windows yang kita instalkan belum aktif. Ini 30 datu activate Windows now. Maksudnya aktifkan Windows sekarang. Tapi saya rasa tidak usah mengaktifkan Windows karena ini berlaku 30 hari. Kita close saja. Lalu setelah itu, oh iya, jangan lupa kita matikan firewall-nya. Firewall Windows itu yang apa ya namanya? Yang mengganggu jaringan kita. Juga akan ketahuan oleh Microsoft-nya. Oke, kita ke kontrol panel langsung. Kita ke network and internet. Nah, di sini kita pilih yang mana ya? Salah. Bukan network and internet, system and security maksudnya. Nah, di sini kita cek firewall status. Nah, di sini kan tuh. Mana ya? Oh, di sini nih. Oh ya. Di sini kan. Nah, ini kan firewallnya masih aktif ya. Kita langsung saja matikan saja. Nah, di sini juga matikan. Setelah itu kita pilih oke. Lalu apa lagi? Geus wa. Setelah itu langsung close saja. Setelah itu oke. Windows Update. Oh iya, kita ke Windows Update. Di mana itu? Di kontrol panel ya, Pak. Kontrol panel, lalu System and Security.
Mana ini oh iya, ini supaya kita tidak supaya Windows ini tidak mengupdate. Nah, ini kan masih turn on automatic updating. Kita turun off kan. Di mana ini? Di sini tak lain. Oke, kita klik di sini. Nah, klik select of ATM. Apaan tuh muncul? Oke, untuk apa? Untuk menonaktifkan Windows, maksudnya untuk tidak update kembali, kita pilih yang ini ya. Nah, di sini kita klik yang paling paling bawah maksudnya. Nah, never check for updates not recommended. Nah, apaan itu? Nah, kita klik. Nah, ini kan sudah ya, kita pilih, lalu kita pilih oke. Nah, ini sudah selesai sih nama. Oke, selesai sudah menginstal Windows ini. Kita baru saja menginstal sistem operasi. Kita cek di sini. Oh, di sini harddisknya. Oh iya, masih kosong, kosong, kosong dan kosong. Nah, selesai sudah. Terima kasih dari saya, dari kami semua maksudnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apaan tuh?